Nah, saya kira interest saya ini nggak ketemu dengan Gelora untuk urusan bagaimana punya pemimpin yang baru, yang pro kepada pembaruan. Ya, akhirnya saya pilih untuk menyatakan keluar sebagai calon legislatif, keluar sebagai ketua DPN, dan keluar dari partai. Saya kira kesimpulan saya adalah bahwa orang-orang yang ada di orang yang ingin perubahan itu tidak percaya dengan isu-isu yang disampaikan di sebelah, dan itu jumlahnya sangat banyak, ratusan ribu. Kalau saya orang yang nggak percaya, Bang, dengan kemampuan dan ilmu saya tentang kebijakan publik, saya nggak percaya di zaman sekarang ini ada survei yang betul-betul menggambarkan pilihan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, mau bilang jumpa lagi malah ininya lemes dia. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ini kita terpaksa ganti ya, karena kalau saya sendirian saya tidak pakai ini, biasanya pakai yang lebih kalau ini kan agak lebar ya, kalau itu lebih terkonsentrasi. Ya, saudara sekalian, saya punya teman tamu istimewa. Jadi istimewanya karena beliau ini hijrah, hijrah ke Anies Baswedan ya. Perlu juga orang kemarin partainya itu tidak terlalu mendukung. Walaupun belum memutuskan ya? Belum. Ya, tapi gelagatnya sih tidak mendukung. Maka beliau hijrah. Nah, alasan hijrahnya nggak ngerti ya. Beliau adalah pakar kebijakan publik. Namanya Ahmad Nur Hidayat. Ahmad Nur Hidayat. Ahmad Nur Hidayat, tiga suku kata. Ahmad Nur Hidayat, tapi dikenal dengan nama Mat Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kencengin aja kalau dia letoy. Siap. Tidak perlu deketin, Bang ya? Ya, deketin lah. Kalau deketin lebih lebih fokus suara kita ya. Ya, makasih ya Mat Nur ya, saya panggil Mat Nur aja ya bro ya. Siap Bang Refli. Oke. Menarik karena saya kenal Mat Nur ini melalui tulisan-tulisannya, dan pernah juga saya undang dulu acara Bukbertoh ya kan, buka bersama para tokoh. Itu tahun 2021. Iya. Nah sekarang ternyata setelah saya ikutin, waduh, ternyata beliau dari Gelora dulunya, ya kan? Gelora itu gelombang rakyat. Saya bilang kenapa nggak Gelora Senayan aja? Pernah ngomong sama Fahri Hamzah ya, Gelora Senayan aja. Maksudnya apa? Gelombang rakyat senantiasa melayani. Memaksa. Gelora Senayan disingkat. Ya, makasih Mbak Nur ya. Saya ingin bertanya satu hal itu karena ini penting ya bagi tentu pendukung siapapun presidennya. Kita harus menjadi smart voter yang pandai, yang ketika kita memilih itu sudah memilah, jangan ikut-ikutan. Nah, Anda kan menarik ketika partai Anda Gelora kelihatannya tidak menunjukkan kecenderungan kepada Anies.
Saya nggak tahu kecenderungan kemana, kita harus cecar nanti. Tiba-tiba Anda memutuskan untuk keluar dari partai dan independently. Kenapa saya katakan independently? Nggak ada misalnya hubungan apa-apa, tiba-tiba mendukung Anies Baswedan. Silakan dijawab. Terima kasih Bang Refli Harun. Keren, cadas ini. Keren, kita cadas, masuk ke channelnya Bang Refli, ada satu penghormatan buat saya. Makasih Bang sudah diundang. Hijrah ya Bang. Iya. Saya kira pertama yang saya perlu luruskan dulu dalam konteks ini bahwa alasan saya pindah dari Gelora adalah saya ingin lebih fokus ya. Memang saya katakan di dalam pernyataan bahwa ini adalah pilihan yang sulit. Iya. Kemudian saya akan memilih meskipun tidak di partai, tetapi saya akan tetap berjuang untuk masyarakat. Karena saya ingin menjadi seorang pengamat yang independen. Karena buat saya kalau ada embel-embel partainya, ya orang sudah kasih kita label sehingga kita tidak bisa menyampaikan kepada publik gitu. Itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya di Gelora, dan itu pro kontra lah ya teman-teman saya. Tapi itu satu, saya bilang ini satu keputusan pribadi yang saya pilih. Dan saya kira keputusan pribadi ini harus dihormati oleh siapapun. Nah, yang kedua memang ada alasan-alasan lain yang saya belum pernah sampaikan di channel manapun. Oke, Bang Refli. Mantap. Ini khusus untuk Bang Refli nih, karena kan ini Bang Refli ini kan kayaknya suka nyecer orang ya. Jadi saya akan sampaikan alasan-alasannya di channel ini insyaallah. Sambil minum bro ya, boleh ya? Siap Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Jadi kalau kita bicara mengenai tokoh perubahan di 2024 ya, saya kira ini menjadi satu, buat saya secara pribadi, persoalan serius. Jadi begini, saya kenal sama Gelora itu sejak berdirinya, dan saya tahun berapa itu berdirinya? 2019. Oh, setelah Pilpres ya? Setelah Pilpres, betul. Makanya kita sebetulnya sebagai entitas politik dianggap baru, tidak terlibat cebong kampret sebagai entitas politik ya Gelora. Saya pilih itu karena saya suka dengan gagasan arah barunya. Sebelumnya kan Garbi kan? Sebelumnya ada ormasnya Garbi. Ya, Garbi. Gerakan Arah Baru Indonesia. Dan saya adalah ketua harian Garbi Jakarta. I see, Kita deklarasi di epicentrum Kuningan. Kemudian kenapa saya tertarik? Karena ini adalah gagasan arah baru yang menurut saya Indonesia memang memerlukan satu gerakan atau satu tema untuk mengantarkan bangsa ini jadi besar. Karena kalau temanya kita pakai tema yang lama, sebutlah misalkan tema apa, reformasi, itu kan sudah kayak out of date gitu ya. Orang udah ngelihat kecewa lah dengan reformasi. Nah, kemudian ada gagasan arah baru. Jadi saya tertarik, bahkan saya ini juga salah satu pendiri dari Partai Gelora, Bang. Dari ada 99 orang, saya diminta sebagai salah satu pendiri. Saya katakan saya siap. Asmaul Husna 99 orang itu kan. Ada filosofinya. Yang keberapa? Aduh, itu karena abjad, karena nama saya Aceh, termasuk urutan 5 besar lah kira-kira. Karena itu besar kan abjad. Aceh, Ahmad tuh Aceh. Ahmad Nur Hidayat, Aceh. Nurnya tuh Noer atau Nur biasa? Nur biasa. Biasa. Nah, saya sebagai pendiri tertarik, dan kemudian setelah mendirikan saya diberikan satu kesempatan, satu kepercayaan untuk menjadi salah satu ketua bidang kebijakan publik. Jadi saya resminya berpartai itu 2019, dan saya punya terus terang interest saat itu ya Bang Refli, ingin menjadi anggota legislatif, memperjuangkan masyarakat dari membuat undang-undang gitu. Nah, sampai singkat cerita ya, perjalanannya makin ke sini ketika bicara isu Pilpres, kok saya nggak melihat satu interest pribadi saya ini ketemu dengan interest partai gitu ya. Dimana saya punya interest itu, saya ingin Indonesia ke depan ini adalah Indonesia yang punya perubahan. Karena saya merasa selama 9 tahun terakhir ya bisa dikatakan ini kita bukan menuju kepada bangsa yang besar, tetapi menuju kepada bangsa yang
cenderung akan menjadi failed state. Oke, negara gagal. Negara gagal. Oke. Nah, karena saya juga aktivis, pernah jadi ketua BEM UI, saya merasa terpanggil bahwa. Tahun berapa BEM UI? Saya setelah zamannya Pilpres pertama 2003-2004. Oh, 2003-2004. Yes. Waktu itu kita bicara Pilpres pertama yang kemudian kontestasinya waktu itu Megawati dan Pak SBY itu putaran keduanya. Saya di situ, di era situ jadi ketua BEM. Jadi saya sudah terlibat pemilihan presiden itu, saya kira memberikan gagasan-gagasan itu supaya orang-orang yang terpilih ini adalah orang-orang yang punya gagasan baru. Dan saya kira dengan gagasan baru ini Indonesia cenderung lebih baik kan gitu, dimulai dari atas. Nah, dalam perjalanannya kok saya melihat di Partai Gelora yang saya jadi salah satu pendirinya itu, kok tidak mengusung satu tokoh perubahan, ya. Kecenderungannya, saya katakan ini kecenderungan karena kan belum diputuskan. Gelora sendiri masih wait and see. Tetapi karena saya melihatnya satu gelagat yang saya kira kok bukannya makin mendekat dengan orang-orang yang kita anggap, saya secara pribadi punya parameter orang perubahan, tapi malah menjauh. Nah, saya kira interest saya ini nggak ketemu dengan Gelora untuk urusan bagaimana punya pemimpin yang baru, yang pro kepada pembaruan. Ya, akhirnya saya pilih untuk menyatakan keluar sebagai calon legislatif, keluar sebagai ketua DPN, dan keluar dari partai. Oh, salah seorang ketua DPN ya? Yes, salah satu ketua DPN namanya Ketua Kebijakan Publik. Oke. Jadi karena kebaruan itu ya, pembaharuan atau perubahan itu. Iya. Tapi saya dengar ada juga faktor keluarga ya. Oh ya, orang tua terutama ibu. Kenapa ibu? Kenapa? Ibu saya tuh udah wanti-wanti. Pokoknya ibu mau kamu mendukung Anies Baswedan. Jadi ini sudah ada istilahnya. Ini kan secara kalau orang tua apalagi ibu ya, Bang Refli kalau udah minta, wah itu udah satu buat saya itu kalimat pamungkas itu. Saya pernah bertanya apa alasannya. Alasannya buat ibu sederhana aja, karena ini lebih cocok dengan nurani ibu. Oh, luar biasa. Dan kemudian setelah saya juga melihat ya 5 tahun Pak Anies memimpin DKI, ini banyak hal-hal baru. Ya, bagaimana orang itu dimanusiawikan. Kemudian orang itu nggak bicara, Pak Anies itu tidak hanya bicara membangun infrastruktur, tapi lupa membangun orangnya. Dan karena ibu saya juga termasuk pelaku UMKM, juga mendapatkan banyak manfaat. Sorry maaf, ibu di mana sekarang? Ibu di Jakarta. Tapi asalnya dari Kuningan. Wah, Kuningan kelahiran Anies Baswedan tuh. Mungkin juga ada hubungan itu juga. Karena yang saya tahu Anies itu kelahiran Kuningan. 7 Mei 1969. Lalu tapi dia pindah ke Jogja mulai dari TK kalau nggak salah, TK sampai S1 UGM dia pindah. Ijazahnya asli semua. Oke, ya kita teruskan. Silakan. Ya, dari situ ditambah dengan pesan ibu, dan saya melihat memang Pak Anies itu ya ini nggak semata-mata pesan dari ibu. Pak Anies itu juga menawarkan satu perubahan, jadi pendekatan yang baru. Dalam konteks pemimpin, ini pemimpin yang susah dicari. Sekarang sudah ada, sudah muncul. Lah kenapa nggak kita usung? Setidaknya kita cobalah kebaruannya itu. Dan saya kira saya secara sadar mengatakan bahwa ya Pak Anies ini perlu didukung oleh orang-orang yang menginginkan perubahan. Bro. Kalau kita bicara mengenai kan Anda kan pakar kebijakan publik. Tahulah soal paling tidak hal yang terkait dengan publik, walaupun saya tidak bicara public policy sebenarnya, tapi urusan publik ya kan. Kalau pakar kebijakan publik digeser sedikit ilmunya yang berkaitan dengan pemilu publik itu masih nyambung lah ya. Kan nggak aneh-aneh banget kan. Ini misalnya pemirsa RH Channel ini mengatakan, wah 2 survei dia katakan, memang ini orang yang selalu menghina saya tapi saya selalu berbaik hati saya bacakan ya. Dia bilang survei Capres Carta Politika, Ganjar 38,2%,
Prabowo 31,1% dan Anies 23,6%. Dari Papa Bukili yang hobinya ngatain saya pokoknya. Langit Biru yang die hard juga dari kelompok sono. Survei SMRC pasca deklarasi Ganjar 39,2%, Prabowo 32,1% dan Anies 19,7%. Jadi kalau kita lihat survei, so-called survei, Anies ini kalah melulu. Bahkan nomor 3 dan jauh. Dalam satu survei pernah misalnya yang dilakukan oleh Spin, itu Prabowo 2 kali lipat dari Anies. Dia Prabowo 3334, Anies 1617. Anda sia-sia aja nanti keluar dari gelora, menghilangkan kesempatan untuk menjadi anggota DPR, walaupun saya nggak yakin Gelora bisa lolos juga. Parlementer ini mohon maaf Fahri Hamzah ya, itu sama Anies Mata. Tetapi kan kecil ini, ibaratnya kalau semua survei sokol yang kredibel ini mengatakan nomor 3, lama-lama nomor 3 betul begitu. Gimana menurut Anda? Kalau saya orang yang nggak percaya, Bang, dengan kemampuan dan ilmu saya tentang kebijakan publik, saya nggak percaya di zaman sekarang ini ada survei yang betul-betul menggambarkan pilihan masyarakat. Apalagi yang Abang sebutkan tadi ya. Saya bisa tunjukkan misalkan SMRC. Ya, itu datanya itu saya pernah bedah bahwa sampelnya dia itu sudah di frame. Jadi bukan mewakili seluruh masyarakat Indonesia, tapi saya punya angkanya itu 57% yang sampelnya dia 57% itu adalah kalau kategori cebong kampret. Dia adalah cebong. I see. Kemudian 33% itu adalah kampret. Nah, udah pasti menang ya. 10%-nya yang independen. Independen artinya dia swing voters. Ya, kenapa tetap ada kan supaya menarik kan itu. Kalau 57%-nya udah cebong, pasti yang kalau ditanyakan siapa capres pilihan Anda, pasti mereka itu adalah pro kepada keberlanjutan. I see. Makanya itu kan dikonfirm bahwa yang menginginkan keberlanjutan ada 57%. Yang menginginkan perubahan adalah 33%. Yang netral 10%. Nah, itulah sampelnya yang disampel selama 2 tahun terakhir ini kalau saya perhatikan. Ini yang disampel. Nah, Anda bisa bayangkan, saya juga bisa membuktikan bahwa kalau ini benar, dalam surveinya mereka, Anies Baswedan tidak pernah melebihi 33%. Makanya surveinya kan tertinggi itu 22%. Karena dianggap yang pro kepada perubahan suaranya diambil oleh Prabowo. Itu kira-kira 10% diambil dari 33, 10% ke Prabowo, sisanya kan 22%, 23%. Itulah suara Anies. Jadi mungkin mereka secara metodologi mereka tidak berbohong. Tetapi dalam pemilihan sampel mereka salah. Dan mereka mengklaim ini adalah bagian dari semesta Indonesia. Sama kayak channelnya Bang Refli, sama kayak channelnya ILC. Ketika mengatakan Anies Baswedan menang di channelnya Bang Refli, menang di ILC, apakah kemudian itu mengatakan bahwa seluruh orang Indonesia menonton ILC dan menonton Refli Harun Channel? Kan enggak. I see. Jadi menurut saya ya ini kan satu survei itu dibuat untuk menggiring opini saja. Dan keep in mind ya Bang, Anies Baswedan itu disurvei oleh kelompok-kelompok ini yang Abang sebutkan tadi ya. Itu urutan nomor 3. Kenyataannya jadi gubernur. Ya artinya ini kan ada satu penggiringan opini. Jadi tugas lembaga-lembaga survei ini adalah menggiring opini supaya memenangkan yang bayar ya, dan kemudian menjatuhkan yang mereka anggap tidak disukai lah begitu. Menarik ya. Karena Anda tadi bilang survei di RH Channel, ya terpaksa saya tunjukkan survei di RH Channel juga. Gimana untuk memberikan paling tidak Anda amunisi keyakinan. Karena kalau tadi mengatakan bahwa survei-survei kalah melulu ya, kalau di RH Channel itu convincing, menang melulu. Berapa persen? Angkanya juga gila-gilaan, di atas 85%. Menang mutlak. Tapi saya tidak mengklaim ini mewakili seluruh Indonesia, tapi paling tidak ini mewakili penonton RH Channel. Dan syarat saya tinggi. Suara votes harus di atas 100.000.
Dan itu tercapai hanya dalam jangka waktu 24 jam saja. Dahsyat. Iya, jadi misalnya saya ini sharing ya, sobat era sekalian, jangan marah ya. Soalnya kadang-kadang dibilang, waduh, Refli Harun kebanyakan ngomong daripada dengan narasumbernya. Karena saya berkewajiban memberitahukan kepada narasumber, ada polling saya yang memenangkan Anies Baswedan dengan mutlak berdasarkan based on isu. Isunya siapa? Contoh ya, kalau ini sih nggak usah diinikan. Siapa cawapres Anies? 126.000 yang voting. Dalam jangka waktu sebenarnya nih hitungannya 2 hari sudah di sini, tapi sebenarnya 100.000 itu tercapai dalam jangka waktu 1 hari saja, 24 jam. 24 jam. Biasanya karena kita tidak up lagi, dia agak flat ya kan. Tapi kalau kita up lagi beda. Ini kita tidak up karena survei-survei sebelumnya kan banyak. Jadi kalau kita up nanti dia gontok-gontokan. Karena itu saya cuma menghitungnya selama 24 jam. 24 jam di atas 100.000 pasti. Tadi ya, nah ini. Saya harus scrolling ke bawah lagi kan karena tidak di up. Jadi yang paling current itu adalah yang bicara mengenai wakil presiden dan mayoritas memang bukan mayoritas ya, simple majority itu mengatakan AHY ya. Tapi ini tematik saya ambil. Sebelum tematik saya tanya dulu siapa yang mau dipilih. Karena pada waktu itu saya nggak up, saya biarkan begitu saja. 7 hari itu 141.000 yang voting. Besar. 86% itu untuk Anies Rashid Baswedan. 86%. 86%. Nah, oke. Nanti kita bahas ya. Lalu kemudian siapa capres yang lebih punya komitmen dalam toleransi kehidupan beragama? Saya sengaja pancing tema ini karena dianggap Anies intoleran. 117.000 yang voting. Dan Anies Baswedan 90%. Ganjar 5%, Prabowo 5% saja. Saking di RH Channel ini jagoan Anies. Yang saya ingin mengatakan kalau di survei sono jagoannya A, ya wajar. Mungkin mereka sampelnya, society-nya sudah terbentuk. Tapi saya hanya ingin mengatakan kalau di sini real, saya kan nggak bisa kontrol siapa yang mengisi ini. Cuma karena saya lebih punya preferensi ke Anies, ya mungkin wajar kalau orang lebih banyak ke sana. Tapi saya tidak batasi mereka untuk mengatakan atau memilih siapapun. Kemudian kedua, siapa capres yang mampu mengembangkan demokrasi dan melindungi kebebasan sipil? Penting ini kan, karena demokrasi kita turun melulu. Freedom House itu indeks kebebasan kita makin turun. 115.000 yang voting. Anies Baswedan 89%. Ganjar 5%, Prabowo 6%. Mantap. Itu yang mengembangkan demokrasi dan melindungi kebebasan sipil. Tadi agama ya. Kehidupan beragama. Toleransi beragama. Berikutnya adalah ada 5 tema kalau tidak salah. Yang saya sudah, nah ini menarik ini. Yang harusnya bukan Anies, tapi siapa capres yang mampu mempersatukan bangsa dan mengatasi keterbelahan? Saya tulis ini karena hanya Prabowo bisa katanya, nggak cebong, nggak kabar, tapi di tengah. Tapi untuk realitas surveinya RH Channel dengan 107.000 voting atau voters, itu Anies Baswedan 88%. Nomor 1 juga. Nomor 1 juga. Ganjar 5%. Prabowo 7%. Kemudian tema berikutnya adalah saya scrolling ke bawah lagi. Dua terakhir kayaknya ini ya. Siapa capres yang mampu menghilangkan dalam kurung mengurangi kemiskinan? Hilangkan nggak mungkin lah. Kemiskinan walaupun zaman Khalifah ada itu. Pengangguran dan kesenjangan ekonomi. 104.000 yang vote. Anies Baswedan 89%. Ganjar Pranowo 5%, Prabowo Subianto 6%. Lagi-lagi ya. Kemudian terakhir memberantas korupsi. Siapa capres yang paling berkomitmen mau dan mampu memberantas korupsi? Jadi tidak hanya mau tapi juga mampu. 109.000 votes. Anies Baswedan 88%. Ganjar 5%, Prabowo Subianto 7%. You can imagine ini respondennya di atas 100.000.
bukan 1.200 bro ya kan? Iya. Dan ini pertanyaan dirumuskan dengan cara yang tidak tricky. Bahkan beberapa rumusan pertanyaan justru sebenarnya lebih banyak kritik kepada Anies kan? Seperti keterbelahan, toleransi ya. Tapi ternyata tetap Anies di RH Channel. Itu sekedar pembanding. Saya tidak mau memaksa Anda berkomentar, tapi kalau mau komentar silahkan. Saya ingin komentar gini. Pendengar atau yang menonton RH Channel ini adalah orang-orang yang ingin perubahan. Dan orang-orang yang ingin perubahan itu ya menganggap bahwa Anies Baswedan itu tadi intoleran, tidak mampu memberantas korupsi, itu adalah propaganda negatif dari lawan. I see. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang apalagi dibilang tidak pro kepada persatuan dan cenderung memecah belah malah. Menurut para pendengar pemirsanya RH Channel itu itu adalah propaganda lawan. Mereka nggak mempercaya itu. Dan saya kira ini kan dikembangkan saja suasana-suasana yang katanya adalah kalau Anies Baswedan jadi presiden nanti dia hanya membela kelompok-kelompok Islam saja. Itu ternyata kan nggak kayak begitu. Jadi gini, kenapa kemudian pengalaman Pak Anies 5 tahun ini menarik untuk dicermati? Karena ketika dia memimpin 5 tahun Jakarta kan nggak ada yang intoleran. Apa ada gereja yang kemudian ditutup atau dirobohkan? Bahkan Pak Anies membangun gereja. Lebih banyak memberikan IMB kepada gereja ketimbang pembangunan masjid. Ya. Artinya apa coba kalau misalkan intoleran? Buktinya 5 tahun. Apalagi tadi pemberantasan korupsi jelas tegas di situ. Kalau misalkan dia tidak punya kompetensi nggak bisa jadi direksi BUMN. Walaupun dia mungkin bawaan si fulan pendukungnya. Dan ada satu, dia nggak mampu membayar biaya kampanye. Harus pakai minjam gitu ya. Itu dahsyat itu. Saya kira kesimpulan saya adalah bahwa orang-orang yang ada di orang yang ingin perubahan itu tidak percaya dengan isu-isu yang disampaikan di sebelah, dan itu jumlahnya sangat banyak, ratusan ribu. Ya. Jadi kalau seandainya saya up tiap hari satu isu, mungkin bisa 200-300 ribu. Tapi karena saya kasih waktu cuma 24 jam, hari ini saya bikin pertanyaannya kadang-kadang sambil live. Ya. Lalu besok dilihat hasilnya. Dilihat setelah 24 jam dan rata-rata sudah di atas 100 ribu. Jadi kalau begitu 100 ribu kita umumkan dan setelah itu kita biarkan, nggak lagi kita up. Iya. Jadi setelah itu flat dia. Kadang-kadang malah tidak bergerak lagi. Tapi sudah diumumkan ketika 24 jamnya itu ya. Oke. Menarik ya. Tadi ada Ibu juga. Ada soal sosok Anies. Tapi begini, ada satu yang menggelitik saya. Tadi katanya keluar karena pengen independen. Kalau di partai kan dilabelin. Tapi kok Anda ke Anies? Kan nggak independen lagi jadinya. Saya ngomong apa adanya loh, ya kan? Gitu. Daripada nanti dirujak orang lain kan? Gitu. Jadi kan gini, kalau kita bicara political party as entity, itu kan dia tidak independen karena political party. Ya, saya kira kalau kita bicaranya adalah calon presiden, maka kalau menurut saya kita tidak independen di sini, Bang RH. Kenapa? Karena kalau kita bicara kandidat yang ada nih 3 nih ya. 2 adalah all president men. Karena jamak all president men jadi. All president men. Yang cuma satu ini yang bukan. Jadi dalam konteks ini menurut saya kita nggak bisa independen. Kalau kita jiwanya adalah ingin perubahan, reformasi, maka ya pilihan yang tersedia cuma satu. Dan menurut saya di situ bukan berarti ketika saya memutuskan untuk mendukung Pak Anies Baswedan, bahkan di sinilah konsistensi saya diuji bahwa saya tetap ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya kira itu logika saya. Oke, menarik ya. Kalaupun saya otak-atik lagi soal Anies dan lain sebagainya, nggak akan goyah lah kira-kira begitu ya. Siap. Oke, biar ada panas sedikit. Coba kita bicara tentang satu aspek kebijakan publik yang diributkan belakangan ini, yaitu soal subsidi kendaraan listrik. Orang bilangnya mobil listrik, tapi ada juga motor listrik. Debat, Anies Baswedan melontarkan isu, ditanggapi Menteri Jokowi.
bahkan mengatakan menghadap saya, menghalangi tren dunia, ya kan? Itu. Sebenarnya, bro, kalau Anda melihat perdebatan itu, biar masyarakat ini lebih paham nih. Ya udahlah, kita frankly speaking, yang benar siapa sebenarnya? Kalau menurut saya, kita bicara dulu subsidi itu apa sih sebenarnya? Oke. Subsidi itu kan dalam perspektif kebijakan publik adalah tools untuk mengubah behavior dari masyarakat supaya sesuai dengan agenda policy yang diinginkan. Ya. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa apakah dalam konteks kasus mobil listrik, apakah orang kemudian harus beralih semuanya menjadi punya mobil listrik, padahal di waktu yang sama banyak orang yang daya belinya rendah, banyak orang yang masih kelaparan, banyak orang yang tidak punya kekuatan untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Nah, disinilah kemudian ada peran negara. Jadi kalau dalam public policy ini ada yang namanya government intervention. Government intervention itu dilakukan ketika terjadi market failure. Yeah. Nah, dalam konteks sembako, ini udah terjadi market failure. Ada warga negara nggak bisa makan, sulit makan. Sementara kalau kita melihat, ini kurang kedengeran ya, Bang Refli ya. Kalau kita melihat subsidi untuk listrik, ini kan yang bisa membeli mobil listrik kan kelompok menengah atas. Bahkan kalau bisa dikatakan ini top 10%. Iya. Kalau bicara kan Jakarta banyak. Ini kan Jakarta juga pendudukan dibandingkan total seluruh Indonesia kan Jakartanya 18%. Sementara dia menyumbang PDB-nya memang besar. Tetapi dalam konteks keadilan, ada orang yang daya belinya rendah, sementara keuangan kita terbatas, kan harusnya dalam kebijakan publik subsidinya itu diberikan kepada yang banyak dulu, yang marginal dulu, dan itu yang diprioritaskan. Nah, sampai poin ini apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan itu sangat tepat. Apalagi kalau kemudian kita bedah, kendaraan listrik ini ternyata dimiliki oleh mereka elit ekonomi dan elit politik. Ini kan makin gak benar lagi. Kalau udah ini yang punyanya adalah kelompok kaya, ternyata dari pembelian ini yang paling untung adalah bukan BUMN, perusahaan rakyat gitu ya. Tapi ini kalau sekelompok orang yang sudah investasi, udah check in awal untuk investasi di kendaraan listrik. Intinya dia berkuasa, dia juga yang mendapatkan keuntungan. Dia penguasa dan dia juga pelaku pasarnya, dia ambil semua. Ini kan serakah namanya. Jadi saya kira ini seandainya ya ini tidak ada penguasa dan pengusahanya gabung, artinya betul-betul semata-mata subsidi untuk konsumen, itu pun nggak benar ya? Itu pun nggak benar. Karena ini kan soal budget yang terbatas dan kita harus memilih gitu ya. Subsidi ini sebenarnya di semua negara, yang bisa dicek sama yang mengatakan juga, di semua negara ini adalah jebakan untuk keuangan negara. Banyak negara yang tidak lagi memberikan subsidi untuk hal-hal yang sifatnya udah jadi private good. I see. Mobil pribadi itu kan private good. Iya. Ngapain disubsidi? Disubsidi? Jadi subsidi itu hanya memberikan untuk yang public good. Kendaraan massal perlu disubsidi, karena itu adalah public good. Ya, ataupun kamu lihat dalam teori kebijakan publik ada juga namanya pseudo public good. Itu juga masih bisa diberikan subsidi. Tapi kalau udah jelas-jelas barangnya itu adalah private good, terus Anda mendukung memberikan subsidi ke situ, pertanyaannya ini kan ada konstituen besar yang Anda harus layanin. Kalau misalnya orang mengatakan kalau begitu gimana caranya mengubah behavior dari kendaraan dengan bahan bakar fosil BBM ke listrik dong? Dalam kebijakan publik ada dua. Insentif yang sifatnya monetary dan insentif yang sifatnya adalah non monetary. Nah, semua negara yang sebenarnya kalimatnya begini, semua negara untuk kendaraan listrik atau kendaraan ramah lingkungan itu memberikan insentif, bukan memberikan subsidi. Insentif. Nah, jenis insentifnya ada dua, ada yang disebut dengan menggunakan monetary, ada yang disebut non monetary. Nah, yang saya encourage adalah kalau kita ingin mengubah behavior yang polusi kotor kepada yang ramah lingkungan, maka kita bisa melakukan insentif non monetary. Banyak contohnya dan Pak Anies sudah melakukan. Kalau Anda punya
mobil listrik, kendaraan listrik, ganjil genap, Anda tidak punya ganjil genap. Itu kan non monetary. Iya. Jadi orang beli dengan harga mahal, oke, tapi dia dengan jaminan saya ganjil genap aman. Iya, nggak ada apa-apain itu ya. Juga orang. Oke. Untuk berubah perilaku ya. Kalau monetary misalnya? Kalau monetary adalah dia memberikan menempatkan uang negara yang harusnya dinikmati untuk masyarakat banyak, tetapi hanya dinikmati untuk segelintir orang saja. Nah itu yang tidak benar. Kalau dia memberikan misalkan ada yang mengatakan kan Pak Anies di zaman jadi gubernur juga memberikan potongan PPN. Iya. Pajak ya. Pajak kendaraan. Itu kan monetary juga. Iya. Nah PPN yang dari 10% jadi 1%, itu kan tidak menggunakan uang negara. I see. Jadi uang negara yang APBN yang jumlahnya terbatas itu tidak dihabiskan untuk itu kan. Oke. Itu hanya memang penerimaannya saja yang dikurangi dari sektor itu. Potensial income-nya yang dikurangi. Iya. Nah, meskipun itu kan tidak sama sekali dikurangi, masih ada 1% yang harus dia bayarkan gitu. Iya. Tapi saya kira buat kalangan mereka yang orang-orang menengah ini nggak meter. Sebagai pertimbangan untuk membeli mobil listrik, yang meter tadi ganjil genap, apalagi ada jaminan dia tidak ditilang. Motor listrik misalnya nggak pakai plat, dia udah nggak bisa ditilang. Makanya orang jadi berpindah jadi motor listrik karena dia kemana aja udah nggak ada penilangan. Nanti begitu sudah motor listrik semua baru ditilang. Mengubah behaviornya dulu udah terjadi. Jadi dengan insentif ya. Betul. Dikasih permen dulu, setelah motor listrik, mobil listrik, baru rule ditegakkan, ganjil genap ya kan, plat nomor dan lain sebagainya. Bahkan sebetulnya Bang Refli kalau boleh menambahkan, yang benar itu adalah bagaimana, dan saya kira ini harus dilakukan oleh presiden baru. Orang membawa mobilnya yang BBM, boleh nggak saya tuker dengan mobil listrik, berapa biayanya? Ya, dan itu bila perlu disubsidi. Itu yang kemudian orang jadi lebih tertarik mengubahnya. Iya, karena ada harga yang disubsidi. Ada harganya yang kemudian dia dibantu dengan mobilnya dia kan. Ya, kalau misalkan dia punya dua, ya sama aja nggak mengubah behavior orang. Ya, saya kira itu yang perlu dilakukan, dan ini adalah usulan kalau ingin perubahan serius ya gini caranya. Jadi cara yang cerdas lah. Nggak kelihatan lebih jorok. Cerdas lagi mengencourage orang nggak bawa mobil pribadi karena menggunakan public transportation berlian menurut saya itu. Walaupun nanti industri otomotif mengeluh lain hal itu ya. Luar biasa ya. Kita pemanasan dulu, jangan kita habiskan malam ini ya. Siap. Satu soal terakhir ya. Jadi tadi Anies ya, gini, Anda kan mendukung Anies. Ya. Bagaimana Anda memastikan dalam hati Anda bahwa Anies itu pasti nyalon gitu? Kalau nggak nyalon gimana? Udah keluar dari Partai Gelora tiba-tiba gagal nyalon. Jadi gimana? Memilih Anies itu saya kira bukan lagi pendekatan yang untung rugi ya. Kalau bilang gimana udah keluar tidak calon legislatif, terus kalau tidak calon bagaimana? Menurut saya ini ada satu panggilan. Mimpi saya Indonesia ini adalah jadi negara besar. Dan menurut saya mimpi saya ini beralasan. Kita penduduk anak mudanya banyak. Kita punya surplus bonus demografi ya. Yes. Kemarin saya hitung dan saya bilang angka World Statistik mengatakan Indonesia itu urutan ke-14 secara size negara. Saya bilang itu salah. Ini yang ngeluarin World Statistik. Kita ini urutan ke-4. Dari segi size. Dari size. Karena mereka menghitung daratnya saja. Padahal lautnya lebih powerful. Lautnya lebih luas. Maka kalau kita hitung darat dan laut, angka saya menemukan 7,9 juta kilometer persegi. Australia itu hanya 7,2. Kita di atas Australia. Kita di atas Australia. Kalau Australia dibilang benua, hanya dengan 7,2, kita ini harusnya dibilang apa? Iya. Kan kita melebihi. Satu apa? Nomor Rusia. 1 itu adalah Rusia. Masih walaupun udah pecah tetap ya. Iya, karena dia kan punya Siberia yang luas. Yang nggak jelas itu ya. Betul. Yang kedua Kanada. Pokoknya orang kalau dibuang ya ke Siberia aja. Syukur hidup gitu. Tapi kan di sana tidak semua tempat bisa ditempatin, bisa dihuni, Bang. Iya. Itu ada 0 lah begitu pertumbuhan ekonominya 0. Karena apa? Dia dingin sekali, ekstrim. Nggak ada pertumbuhan lah. Itu ibarat punya wilayah tapi punya aset tapi nggak dikembangin. Nah, Indonesia itu semua. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua Kanada. Sama juga, coastal juga banyak itu. Yang ketiga adalah Amerika. Iya. Kemudian Indonesia yang ke-6. Yang keempat adalah China. Yang ke-6 adalah Brazil. Kelima adalah Brazil, ke-6 adalah Indonesia. 7,9
juta. Oke. Dan kita dari sisi populasi nomor 4. Nomor 4. Setelah Cina, India, Amerika Serikat. Yes. Oke. Muslimnya nomor 1. Muslimnya nomor 1. Artinya saya punya mimpi Indonesia ini bisa jadi besar. Ya kan? Kemudian harus dikelola dengan cara yang benar. Yang tidak mau ikut oligarki, ekonomi atau politik, yang bicaranya adalah tegak lurus. Dan menurut saya inilah panggilan jiwa saya untuk memenangkan calon presiden seperti itu. Oke, Anda bicara Indonesia menjadi negara besar. Tentu dua aspek internalnya, leadership di dalam negeri, aspek eksternal. Kan harus ada pengakuan dari negara lain dong. Ya. Kita besar tapi ternyata cuma besar kepala. Di luar negeri kita nggak dihitung. Anda melihat apa memang ada potensi Anies untuk menjadi pemimpin yang outward ya, jadi outward looking, pemimpin secara eksternal itu bisa diakui. Oke, kita bedah dari 3 calon. Ya. Siapakah yang punya most experience on the foreign affairs? Oke. Ganjar. Pengalaman internasionalnya minim sekali. Bahkan ketika dia gubernur Jawa Tengah, dia tidak membangun reputasi ataupun kerjasama internasional. Iya. Yang punya inisiatif buat Formula E kan satu-satunya kepala daerah adalah Anies Baswedan. Jadi kalau kita bandingkan lihat Ganjar, pengalaman internasionalnya minim. Padahal minim atau nol? Jangan-jangan nol lagi ya? Iya. Saya sih belum pernah mendengar ya Pak Ganjar bisa bahasa Inggris. Iya. Saya nggak pernah mendengar itu. Iya. Oke. Bahasa Jawa iya. Tetapi kalau kita ingin menjadi bahasa Jawa setiap saat ingin jadi negara besar, minimal speaking Englishnya kelihatan. Saya belum pernah lihat di publik beliau selain bahasa Inggris juga gesture ya. Ya. Kan sikap juga penting tuh. Kalau gaya saja sudah tidak meyakinkan susah. Ada kandidat lain yang mungkin punya internasional itu Prabowo. Oke. Ya, dia bangun reputasi kerjasama. Tetapi kan dia membangun kerjasamanya itu adalah untuk membeli alutsista. Iya. Kalau untuk membeli Anda buying kan, yang penting Anda bisa nawar, bukan satu gagasan yang lebih besar daripada itu. Nah, kalau Pak Anies ini kan dia tidak hanya membeli, dia bangun kerjasama. Misalkan dia diakui sebagai mengurangi macet, negara yang menurunkan angka kemacetan yang paling eksponensial adalah Pak Anies. Berarti dia mampu menceritakan apa yang terjadi di negara provinsinya dia, sehingga dia diakui. Itu kan ada komunikasi. Dan dia kemarin di Oxford ya, jadi salah seorang diminta sebagai apa istilahnya pendiri pusat studi Asia Tenggara di Oxford itu ya. Itu kan berarti dia punya gagasan yang kemudian dibeli. Gagasannya dia dibeli, bukan membeli. Itu bedanya dengan Pak Prabowo menurut saya. Meskipun saya tidak istilahnya mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak bisa bahasa Inggris, dia punya kemampuan itu. Tetapi dalam tugas-tugasnya dia tidak tereksplor. Yang bermanfaat buat masyarakat gitu. Ya tentu kan ada kelemahan Anies, bukan tidak ada ya kan. Cuma masa seorang tim pemenangan Anies atau ingin menang Anies mengungkapkan kelemahan-kelemahannya. Ini kadang-kadang aneh orang bilang. Ada bilang buzzer itu kalau disuruh menjilat pantat sapi pasti dijilatnya. Saya nggak tahu siapa. Jangan kita dibilangnya buzzer gitu ya. Jadi saudara sekalian ya. Kalau boleh saya ingin katakan ada kelemahannya Anies. Oke, silakan. Kelemahannya Anies adalah dia memimpinnya adalah lingkat lokal Jakarta. Itu kelemahan, makanya orang nggak melihat. I see. Coba kalau kita kasih kesempatan dia untuk memimpin NKRI, yang tadinya buzzer itu langsung dia berubah menjadi pendukungnya Pak Anies, karena yang dibicarakan oleh Pak Anies adalah kepentingan masyarakat. Dan juga soal lain barangkali ya, dia relatively calon dengan kemampuan finansial yang paling minim ya. Itu kan kelemahannya juga sebenarnya. Kelemahan juga. Tapi menurut satu sisi itu malah kelebihan. Makanya saya nggak menyebutkan sebagai kelemahan. Kenapa? Kalau orang pertama Pak Anies itu kan tidak tidak mengajukan diri sebagai calon presiden. Dia kan diminta oleh Nasdem, oleh PKS, oleh Demokrat, dia diminta. Nah, ketika dia diminta ya kemudian kan orang meminta kan juga ngelihat
apa kekuatannya dia. Dan menurut saya kekuatannya itu karena dia nggak punya uang, sehingga dia tidak ada istilahnya membeli. Orang bisa jadi ya kayak sekarang ini lagi bicara koalisi. Kan orang bicaranya udah, kamu dukung saya, ntar saya beli, berapa harga tiketnya? Belinya pakai lembaga negara lagi. Tapi itu kan akhirnya transaksional, Bang Refli, bukan gagasan. Nah kalau Pak Anies itu dia menawarkan ke partai-partai pendukungan dan juga kepada relawan itu gagasannya. Dia menjual gagasannya. Kalau Anda mau setuju gagasan ini, ayo kita sama-sama berjuang. Jadi kalau saya ya ditanya, Anda pilih siapa? Saya tidak pernah mendewakan orang. Yang saya dewakan itu adalah value. Karena value itu remains. Orang bisa berubah, tapi nilai tetap. Nilai apa yang ingin kita perjuangkan atau kita idamkan? Kalau saya sebagai YouTuber seperti ini, paling ringan lah. Ya nilai-nilai demokrasi lah. Kalau misalnya kebebasan berpendapat dijamin, nggak dikriminalisasi, gitu, itu udah more than enough bagi saya. Udah cukup ya kan. Soal rezeki Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Ya ini soal yang itu juga tapi kita kan harus berusaha juga agar nasib kita bisa berubah. Kalau enggak, susah kita berpikir sedikit dianggap menyebarkan kebencian, menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Oke, saya bacakan beberapa pertanyaan dan pernyataan dari Sobat RH. Nanti setelah itu Mat Nur menjawab sekalian closing statement ya. Saya bacakan baik yang pro maupun kontra biar adil ya. Oke, 2024 Anies Rashid Baswedan insya Allah. Kecuali yang mengatain ini saya nggak penting ya. Bung Ehra, saya ikut loh survei Anda, tentu pilih ARB dong. Faktanya di Jakarta sukses. Ini Juriah Betawi, keturunan Betawi. Ya, terima kasih ya. Rofi Ganteng, biasanya nih suka ngatain Anies nih. Yohanes Anies spesialis ganti nama doang, drone. Ya. Kemudian Dimas Angga ini pengganti juga nih biasanya, tukang ngece juga. One Ibon 19% survei intoleran. Oppo anti guys, akal sehat terbukti Anies pemimpin Jakarta jadi maju yang lain lewat. Anies Presiden 2024. Dari Pasir Kalimantan Anies RI 1. Anies salah strategi mengambil diksi antitesis dan perubahan. Ternyata kepuasan terhadap Jokowi sangat tinggi 82%. Nah, this is the question ya. Kata Bahlil nih, kalau mau menang presiden ya harus dekat-dekat sama Jokowi. Karena kepuasannya itu 82% bro ya kan, kira-kira begitu. Anda pengen menang antitesis Jokowi hari gini, kalah Anda. Gimana? 82% bro kebebasan kepuasan terhadap Jokowi. Sokol begitu katanya gitu. Survei terbaru dari mana ya? SMRC atau LSI kayaknya? LSI. Lembaga Survei Indonesia. Yang ada 2 poin yang ingin sampaikan. Pertama, Bahlil ngomong itu dalam kapasitas apa? Dia kan menteri investasi. Dia harusnya mengajak orang asing untuk datang ke Indonesia. Kok dia mengajak orang lokal untuk memilih atau mengikuti atau dekat-dekat dengan Pak Jokowi kalau mau sukses jadi calon presiden? Itu kan dia apa urusannya? Ya, oke. Dia tidak mengerjakan tugas utamanya. Tidak relevan. Tugas utama tidak dikerjakan, malah dia masuk ke political praktis 2024. Kecuali dia pengen punya target tertentu. Apa itu targetnya ya? Mungkin dia pengen membantu oligarki di baliknya dia untuk memilih. Yang kedua, poin yang kedua adalah dia bicaranya adalah angka kepuasan. Ya kita tahulah yang survei LSI misalkan. Kita juga perhatikan survei itu. Masa udah naikin harga BBM. Surveinya masih di atas 50%, 66%. Ya, tidak ada dalam sejarah. Bahkan Pak Jokowi juga mengatakan saya siap untuk mengambil tindakan yang tidak populer. Artinya kalau dia ngambil tindakan tidak populer, kan dia udah akui dia tidak populer. Masih kepuasannya masih tinggi. Itu buat saya question mark. Jadi angka kepuasan yang disampaikan lembaga survei yang ke 80% itu adalah bias. Oke. Makanya saya pernah bro mendengarkan dari satu lembaga survei yang diundang ya. Dia mengatakan bahwa kok
tingkat kepuasan presiden kecil sekali di lembaga survei ini. Enggak, padahal lembaga survei lain gede. Dia bilang ini yang real, Pak. Waktu itu ada seorang menteri yang panggil dia kan. Kan menteri-menteri kita ini kan cuma sibuk dengan begitu-begitu doang kan. Ditakuti dengan kepuasan survei aja udah takut ya kan. Coba kalau di polling di Era Channel, apakah Anda puas dengan presiden hari ini? Wah, itu jangan-jangan 90% nggak puas. Saking relatifnya ya. Jadi dia tanya, dia bilang, ya ini yang real, Pak. Kalau yang lain fake katanya. Ya kan, yang lain fake. Kenapa fake? Karena yang lain ya adalah direkayasa sedikit biar Bohir tidak terlalu sedih kan. Tidak hanya itu, karena dia kan disurvei kementeriannya, kan dia nggak mau hasilnya jelek loh, makanya dia mau membiayai pakai uang dari kementerian-kementerian itu. Itulah rusaknya lembaga survei yang mengikuti bayaran. Makanya survei yang diumumkan oleh menteri itu nggak ada yang survei yang betul-betul real, karena itu menilai diri dia sendiri juga. Makanya ada bias. Ya, tapi tentu kita detailnya harus kita cek sama-sama. Hanya ini kan analisis ya. Analisis kan nggak boleh dikriminalkan. Masa analisis dikriminalkan? Saya agak repot tuh kalau ada narasumber kenapa. Selalu disclaimer itu. Karena biasa kan kita ini sebentar-sebentar menyebarkan berita bohong, menyebarkan ujaran kebencian. Padahal kita sedang menganalisis sebuah fenomena sosial politik dan itu dibutuhkan oleh siapapun bangsa Indonesia yang ingin melihat negaranya maju kan. Siap. Apa lagi ya? Ini nih Dimas Angga. Udah dia Dimas Angga sudah saya bacakan. Tapi dia bilang, wah ini diam-diam katanya buzzer ngikuti RH Channel. Alhamdulillahirabbil alamin ya kan. Mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Gitu deh. Sebelum husnul khotimah ngomong dulu sama Husnul Maria ya gitu. Bro, closing statement bro. Ya, closing statementnya ke sana untuk jadi kamera. Judulnya kan Bang Refli itu bilang pakar kebijakan publik ini hijrah ke Anies. Iya. Menurut saya kalau persoalan saya mundur dari legislatif Gelora, ya saya kira ini adalah karena satu pilihan pribadi yang orang bisa saja berbeda dengan saya. Tapi saya punya keyakinan bahwa pilihan saya diambil ini adalah yang terbaik buat saya, buat kenyamanan saya, dan juga buat amanah-amanah yang dititipkan oleh orang tua saya untuk saya jalankan, yaitu selalu berada di dalam posisi yang benar. Dan dalam hal ini ya ibu saya juga menyarankan untuk pilih Anies Baswedan. Tapi kalau ibu udah bicara kan kita nggak bisa berbuat apa-apa dalam arti kita sebagai anak. Tapi kan kita juga tidak berdasarkan itu saja. Jadi kita menilai, kita menimbang apa yang telah dilakukan oleh Pak Anies ini selama 5 tahun. Dan saya merasakan satu perubahan. Dan saya membayangkan kalau yang melakukan perubahan ini udah sukses di lingkup yang kecil Jakarta, alangkah indahnya kalau kita membesar size-nya yang dia pimpin level Indonesia. Dan ini kan yang akan mendapatkan manfaat bukan hanya para pendukungnya Pak Anies, tetapi semua masyarakat Indonesia, karena cara berpikirnya udah benar. Bahwa dalam mengelola urusan kebijakan publik, maka publik yang besar dan marginal lah yang perlu diselamatkan. Dan saya kira ketika statementnya Pak Anies mengatakan subsidi listrik, itu adalah satu batu loncatan bahwa Pak Anies memang menginginkan adanya kesetaraan dan keadilan ekonomi. Dan saya kira masalah Indonesia hari ini adalah masalah kesetaraan dan keadilan ekonomi. Jadi saya kira ini saya mengambil satu pilihan yang istilahnya bulat dalam diri saya. Dan saya kira kalau misalkan cost-nya saya tidak menjadi anggota legislatif karena mendukung Pak Anies, saya siap untuk tidak punya posisi legislatif. Toh kita berjuang kan bisa di mana saja, dan ketika kita berjuang dengan hati nurani itu lebih nyaman. Menurut saya itu akan jauh lebih keluar potensi-potensi kita. Terakhir bro, menurut Anda Gelora lolos parliamentary threshold nggak? Wah, saya harus katakan banyak syarat organisasi atau partai itu menjadi lolos ya. Diantaranya adalah dia punya mekanisme membangun kelembagaannya secara organik dan tumbuh. Kok yang saya lihat ya,
syarat-syarat untuk menjadi organisasi yang besar dan tumbuh, ya itu belum terpenuhi dalam syarat-syarat akademik oleh Gelora. Jadi kalau kita misalkan partai yang ingin besar itu adalah menjadikan rumah itu rumah besar, rumah yang dihuni oleh banyak orang dan orang itu berkreativitas. Tapi yang setidaknya saya rasakan ya ini bukan rumah besar. Kenapa bukan rumah besar? Karena kita orang-orang yang bukan istilahnya pengambil posisi maker di Gelora itu yang dianggap orang yang ngekos. Jadi kalau orang merasa kos kan bisa check in dan check out kapan aja. Tapi kalau ini ada rumah besar dia merasa memiliki. Nah kalau orang memiliki kan harusnya dihargai. Fahri Hamzah tuh ngekos saja. Kalau menurut saya Fahri Hamzah pemilik. Saya pemilik. Yang ngekos. Bayar dengan memilih kos nggak? Ya enggak lah. tapi gini Bang. Ada kesempatan untuk mereorganisasi. Karena kan pemilunya bulan Februari. Kalau ini direorganisasi dengan cukup baik, ya kata kuncinya adalah menjadikan betul-betul ini adalah rumah besar. Saya kira sesuatu bisa saja terjadi. Tetapi kalau pendekatannya masih pendekatan ingin orang-orang yang terlibat atau yang mengambil keputusan hanya elit-elit saja, maka susah. Saya berikan contoh misalkan ketika kita bicara pilihan-pilihan calon presiden, saya sebagai salah seorang pengurus DPN itu tidak dilibatkan dalam diskusi. Padahal ini katanya rumah besar. I see. Kalau kita dilibatkan kan bagus sekali. Tapi kalau tidak dilibatkan berarti kan ada suasana ya mungkin dianggap saya belum layak untuk dilibatkan dalam diskusi itu. Tapi menurut saya kalau idenya adalah ide rumah besar berarti harusnya dibahas setidaknya di level orang yang dikasih kepercayaan untuk memberikan istilahnya masukan dan pendapat. Nah saya kira di situ ada yang miss. Tiba-tiba saya ingin menggoda lagi. Ini godaan terakhir ya. Bonusnya. Gini, kalau saya perhatikan Fahri Hamzah misalnya, ini mohon maaf Bro Fahri juga teman kita dan statement dia sering juga saya masukkan. Dia marah dengan Erick Thohir dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya nggak paham dengan political positioning Fahri Hamzah. Dia kemana sesungguhnya? Dulu KPK diembat ya kan, dan akhirnya memang dia membuktikan memang KPK bermasalah. Tapi ya KPK sekarang, KPK dulu kan nggak terlalu bermasalah kan ibaratnya gitu. Jadi untuk melegitimasi itu jangan-jangan justru karena statement dia maka KPK dilemahkan dan seperti sekarang jadinya. Lalu kita nggak bisa memberikan legitimasi bahwa pernyataannya itu benar gara-gara pernyataannya, maka kemudian KPK dilemahkan. Jangan-jangan begitu karena dianggapnya bermasalah dan lain sebagainya. Kadang-kadang mengkritik Anies Baswedan cukup kencang juga, tapi kadang-kadang mengkritik pemerintah juga kencang, ya kan? Saya tidak pernah tahu dia mengkritik calon lain nggak ya? Tapi kalau Erick Thohir pernah dikritiknya. Sebenarnya Fahri Hamzah tuh kemana sih arahnya? Orang pengen tahu. Kalau pertanyaannya buat Fahri Hamzah, abang harus undang Fahri Hamzah ke sini. Siapa tahu sebagai orang yang suka bergaul, ya kan? Kasihlah sedikit clue gitu kan. Saya kan Anda kan ngikutin dia. Masa dia sama sekali nggak ngerti apa yang dia inginkan? Jadi kalau saya menilai gini, ada istilah arah baru yang kemudian tagline itu di drop menjadi superpower baru. Superpower baru di Gelora. Jadi sebetulnya ini pun tanpa diskusi yang dalam. Nah, saya melihat bukan Fahri Hamzahnya, tapi as institusi sebagai satu political partai. Menurut saya perubahan dari arah baru menjadi superpower baru itu ada perubahan yang dahsyat di situ. Kalau saya menerjemahkan, bisa jadi orang lain beda ya menerjemahkan. Arah baru itu adalah bergerak dari sesuatu yang lama ke posisi yang baru.
Jadi ada leveraging naik. Tapi kalau superpower baru itu adalah yang lama ini bisa direkayasa agar menjadi superpower baru. Nah di sini kan ada shifting, berarti ada yang tidak pengen yang baru ini dikasih kesempatan. Nah disitulah menurut saya menjadi agak bias perjuangan awal. Kalau perjuangan awal itu kan kita bermimpi dengan arah barunya. Nah ketika menjadi superpower baru, artinya logikanya begini juga, bisa begini, ya bisa juga tidak. Tapi menurut saya dukung yang lama, orang-orang yang lama, orang-orang yang mentas lah udah lama, udah puluhan tahun, 20 tahun, 25 tahun reformasi dia saja. Tetapi berharap dari orang-orang lama ini menjadikan Indonesia superpower baru. Nah saya berbeda dalam hal ini. Pola pikirnya lama, apalagi adalah orang-orang yang pernah dulu di Orde Baru masuk lagi Orde Reformasi. Dan kita melihat Orde Reformasi 25 tahun ini juga jalan di tempat. Apa kita punya keyakinan ini menjadi superpower baru? Maksudnya superpower baru itu Indonesia? Indonesia. Oke. Jadi dengan logika begitu ya berarti ini adalah sudah ada perubahan yang cukup drastis dari perjuangan awal menurut saya, Bang. Yang tadinya kita pengen menjadikan Indonesia ini 5 besar dunia dengan orang-orang baru, anak muda, orang-orang yang tidak punya beban sejarah, tetapi diganti dengan langsung jumping ke superpower baru, di mana itu artinya meyakini bahwa orang-orang lama ini bisa menjadikan Indonesia superpower baru. Menurut saya itu beda di situ. Makanya ada indikasi Gelora dukung Prabowo gitu. Itu yang saya baca di sosial media meskipun tidak ada statement resmi. Oke. Ya, dan kenapa kalau dalam satu kesempatan kenapa pilih Pak Prabowo? Saya pernah bertanya begitu. Kalau sebagai partai baru kan harusnya memilih tokoh pembaruan dong. Iya. Ya, kemudian jawabannya adalah bahwa kebaruan itu bisa juga diadopsi dari orang-orang lama. Nah, itu yang jadi saya bilang perubahan dari arah baru, tagline-nya tadinya arah baru menjadi superpower baru. Nah, saya kira buat saya agak berbeda pemahamannya bahwa kalau kita ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia, maka menurut saya harus dengan orang-orang yang baru, punya mentalitas baru, dan dia berani untuk melawan kelamaan itu, budaya lama itu. Begitu, Bang. Luar biasa ya, nggak terasa kita tiba-tiba 1 jam juga. Waduh. Tadinya saya ya mungkin kira-kira 30 menit. 30 menit selesai. Karena sebenarnya sama Mat Nur ini banyak yang bisa kita diskusikan. Karena dia ini termasuk orang baru juga. Karena selesai tahun berapa, Bang? Saya selesai 2005, Bang. 2005 ya. Abang jadi udah kuliah, Bang. Mungkin saya reformasi itu saya baru tingkat 1, Bang. Oke, saya 2005 tuh yang jelas sudah punya anak 2 saya. Gitu ya. Jadi saudara sekalian ya, walaupun beliau masih cinta dengan jaketnya yang mirip-mirip warnanya, karena kalau di sini jaketnya mirip Gelora. Di ini walaupun di situ agak tuaan, di sini agak mirip ya. Iya. Dulu Gelora ini badan hukumnya kan ini masih lanjut sih, Bang. Roma Irama kan ya. Ya kan? Iya. Oke, makanya gambarnya kan sama. Ya. Enggak, saya mau tutup ya. Saya hanya sekedar intermezzo saja, biasa kebiasaan saya kan. Nakal-nakal sedikit ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan banyak orang cerdas yang berbelok arah ke Anies Rashid Baswedan, karena kita memilih yang lebih baik, lebih benar. Saya tidak pernah mengatakan baik dan benar sebagai sesuatu yang absolut, tapi dalam hal comparison, perbandingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.